adik-adik, Merry Christmas! Wah, seneng banget nih Kak aku hari ini. Kakak seneng kenapa emang hari ini? Kan ya kakak, kan hari ini itu hari yang harusnya kita semua bersuka cita karena hari ini adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Oh, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sama aja disebut dengan hari Natal ya Kak ya? Betul, hari ini kan hari Natal, jadi kita patut untuk bersuka cita karena Sang Juru Selamat sudah lahir Kak. Yeay! Aku gak sabar mau ibadah Kak. Ih, kalau gitu aku juga mau ibadah. Tapi kayaknya adik-adik yang di rumah masih belum semangat nih Kak. Iya adik-adik ayo semuanya bangun tidur, terus siap-siap harus udah mandi, udah sarapan yuk biar kita beribadah Natal bersama-sama. Bisa banget tuh Kak, nanti kalau misalnya udah siap semuanya kita duduk rapi. Tapi sebelum itu boleh gak kita nyanyi bareng-bareng dulu Kak? Yuk biar semuanya pada semangat dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk Kak, kita nyanyi lagu apa ya? Kita nyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami Kak, yang bisa joget-joget Kak biar semangat. Betul sekali, yuk kita langsung nyanyikan aja musik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Allah kami, Dia itu Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Oke deh, sepertinya Yeay. adik-adik udah penuh semangat nih Kak. Aku juga udah semangat dong Kak, hari ini kayaknya aku penuh dengan semangat. Oke deh, kalau semuanya adik-adik sudah semangat, tapi kita jangan melupakan dulu dong yel-yel kita nih Kak. Oh iya benar banget, biar tambah semangat lagi kita yel-yel dulu. Yuk kakak Clara apa kakak Nia yang pimpin? Kakak Nia dong, boleh. Oke deh, Nah, yuk. kalau Kakak Nia bilang adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik yang di rumah jawab, Bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Sekali lagi Kak. adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, Bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke Kak. Nah Kak Nia, sebelum kita ibadah nih Kak, Ya, Kak. Kakak Clara mau tanya dulu nih. Kak Nia pas Natal dapat hadiah nggak sih Kak? Dapat dong Kak. Dapat dong Kak Clara juga dapat banyak banget hadiah dan berkat dari Tuhan, dari keluarga. Nah kakak mau tanya di sini, angkat tangannya yang pas tanggal 18 kemarin Natal sekolah minggu yang dapat hadiah, ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Aku dapat Kak. Banyak Kak semuanya yang kayak dapat deh Dapat Kak. semua dong. Kan tanggal 18 itu kan Natal sekolah minggu HKBP Cibinong, dan kakak yakin adik-adik semuanya pasti ikut Natalnya ya kan Kak? Iya Kak. Jadi dapat hadiahnya juga, serunya juga. Jadi nggak ada nih Natal-Natal tapi nggak dapat hadiah ya Kak. Nggak ada yang cemberut-cemberut, nggak ada itu. Jadi kita bisa
senang sama-sama karena juru selamat kita telah lahir ke dunia. Oke Kak, tapi kita kan mau masuk ibadah nih Kak. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya, persiapkan juga persembahannya, lalu persiapkan hati. Nah, kalau semuanya sudah dipersiapkan, kita mau masuk ibadah, biasanya kita mau saat teduh dulu. Betul Kak, saat teduh dulu. Kita mau saat teduh, adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Amin, saat teduh selesai. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kan mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya Kak ya? Betul banget Kania. Nah kalau gitu untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita angkat satu lagu pujian yang judul Selamat Selamat Datang. Yuk adik-adik bangkit berdiri biar tambah semangat. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Yuk dengan penuh semangat. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, yang menjadikan langit dan bumi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu dan Kania, siapa di sini yang sangat amat bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Ayo angkat tangannya. Saya Kak. Wah, Kania dan Iya. adik-adik sekolah minggu kayaknya di rumah semuanya seneng deh Kak. Yuk sama-sama kita nyanyikan satu lagu pujian, yaitu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem.
Shalom, anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal bagi kita semua. Di ibadah minggu ini, titah Allah yang akan dibacakan terdapat dari titah yang pertama dan maksudnya. Demikian bunyi dari titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tahu gak Tuhan Yesus itu lahirnya di mana? Kak Clara tahu gak? Aku tahu sih Kak, tapi coba anak sekolah minggu, Kakak mau denger nih, di mana ya Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Wah, pinter nih, ada yang bisa jawab nih Kak. Yuk, Bisa semua dong kayak yang jawab. Nah yuk kita angkat satu lagu pujian dengan judul Di Bethlehem Telah Lahir. Di Bethlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh, sungguh abadi miliknya. Adik-adik sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Di Bethlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh, sungguh abadi miliknya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan epistel untuk minggu ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-62, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggur yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji,
untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kan kita sangat bersuka cita, ya kan Kania? Betul, Kak. Karena lahirnya Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Maka dari itu yuk kita nyanyikan satu lagu pujian sukacita. Sukacita, sukacita, sambutlah Dia, Yesus Raja. Sukacita, sukacita, muliakan Dia yang lahir ke dunia. Di kandang domba yang hina, lahirlah Raja dunia. Hina-hina diterima, untuk selamatkan manusia. Adik-adik, kita nyanyikan satu kali lagi bersama-sama. Sukacita, sukacita, sambutlah Dia, Yesus Raja. Sukacita, sukacita, muliakan Dia yang lahir ke dunia. Di kandang domba yang hina, lahirlah Raja dunia. Hina-hina diterima, untuk selamatkan manusia. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengucapkan doa pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama menyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap
tentu kabar sukacita karena hari ini kita merayakan perayaan Natal. We wish you Merry Christmas. Nah, adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Dilipat tangannya, ditutup matanya. Yuk kita berdoa. Iya. Bapak Surgawi yang berbapa yang mengasihi kami bersuka cita hari ini karena hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan tetap menemani kami. Terlebih kami bersuka cita karena kami boleh melakukan perayaan Natal hari ini. Walaupun kami mengikuti perayaan Natal ini, kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kami. Bapak Surgawi berkati kami yang boleh mengikuti ibadah ini, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan memberikan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan hati yang kudus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan pada hari ini di perayaan Natal, perayaan Natal yang pertama, firman Tuhan tertulis dalam Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 7. Yuk, pada dibuka Alkitabnya. Ini Lukas minggu kemarin, Advent keempat, kita juga mendengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas yakni Lukas pasal 1. Sekarang Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Sudah pada dibuka Alkitabnya? Inang percaya sudah pada dibuka ya. Ya, kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang ke seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, adik-adik sekolah minggu, selamat hari Natal buat kita semua. Merry Christmas. Tentu hari ini semua bersuka cita ya. Yes, selamat hari Natal. Nah, di sekolah minggu, di perayaan Natal kita hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, di sekolah minggu, ya, coba nih kita lihat ini gambar apa nih? Iya, ini adalah gambar seorang bayi yang lahir, Maria, Yusuf, dan banyak lagi kita lihat di sini para gembala. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kelahiran Yesus. Dan hari ini semua orang sangat bersuka cita, dari anak-anak dari anak-anak, remaja, naposo, orang dewasa, mama dan papa bersuka cita semua. Karena anak yang dinanti-nantikan telah lahir, yakni Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak di mana Yesus lahir? Ayo tahu? Iya, Yesus lahir di desa yang kecil, adik-adik. Ya, Yesus lahir di desa yang kecil yang bernama Betlehem. Ya,
Yesus lahir di kota yang kecil yang bernama Betlehem. Nah, dan Yesus lahir di kandang domba. Adik-adik coba lihat ini, di kandang domba. Kok Yesus lahir di kandang domba? Ya, kok Yesus lahir di kandang domba? Padahal dia kan menyelamatkan dunia. Apa sih yang terjadi pada waktu itu? Kok sampai lahir di kandang domba ya? Kok apa yang terjadi pada saat itu? Nah, pada waktu itu adik-adik, Kaisar Agustus memberikan pengumuman, mengeluarkan perintah adik-adik, mengatakan semua orang harus mendaftarkan diri harus mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi dia memberikan perintah. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia ini. So pasti semua orang akan mendaftarkan diri di mana mereka dulu lahir. Nah, adik-adik sekolah minggu yang menyatakan ini adalah pendaftaran yang pertama kali dilakukan. Dia katakan yang pertama sekali dilakukan sewaktu Quirinius menjadi negeri di Syria. Itu dia adik-adik ya. Jadi adik-adik sekolah minggu mendengar pengumuman yang sudah dikeluarkan itu, maka semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Jadi dari mana kotanya? Mereka mendaftarkan diri ke kotanya sendiri. Termasuklah juga Yusuf dan Maria adik-adik. Termasuk juga Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret, dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Jadi mereka juga, Yusuf juga dan Maria juga mendaftarkan diri adik-adik. Karena ada tadi pengumuman itu dari siapa tadi pengumuman? Dari Kaisar Agustus. Dan ini yang pertama sekali sensus. Dan orang-orang pun akan mendaftarkan diri di kota mereka masing-masing adik-adik. Termasuklah juga di situ Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem adik-adik. Kenapa ya Yusuf dan Maria ke Betlehem? Karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud adik-adik. Nah, kenapa mereka ke Betlehem ya? Karena mereka adalah berasal dari keluarga keturunan Daud adik-adik. Supaya mereka juga mendaftarkan bersama-sama dengan Maria. Jadi mereka juga, Yusuf juga mendaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung adik-adik. Jadi pada saat itu kondisi Maria sedang mengandung adik-adik, mereka harus mendaftarkan diri Nah, ternyata adik-adik ketika mereka tiba di Betlehem, Maria itu, istri Yusuf itu sudah waktunya adik-adik untuk melahirkan. Dia kesakitan adik-adik di kota itu. Ternyata di kota itu adik-adik sudah penuh. Mereka sudah penuh, tidak ada lagi tempat yang kosong. Mereka bertanya, mengetuk pintu orang, diketok tok 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 tok. Masih adakah tempat yang kosong? Oh maaf, tidak ada lagi tempat yang kosong. Semua sudah penuh. Bapak terlambat katanya. Lalu mereka berjalan lagi adik-adik, padahal Maria sudah kesakitan adik-adik, sudah mau melahirkan. Lalu dia ketok lagi. Lalu tanya, apa sih adakah tempat? Oh maaf, tidak ada lagi tempat. Semua sudah penuh, lihatlah. Nah, lalu mereka berjalan lagi adik-adik, lalu diketok lagi adik-adik. Lalu ditanya lagi, masih adakah tempat? Oh maaf, tidak ada lagi. Oh, tidak ada lagi yang kosong. Tapi kalau mau katanya ada di sana di belakang kandang domba adik-adik. Coba dulu bayangkan. Nah, karena waktunya Maria ini sudah mau melahirkan, Maria juga akan melahirkan di mana? Di kandang domba adik-adik di kandang domba. Nah, yang kosong itu hanya adalah kandang domba. Sedih banget ya adik-adik, sedih sekali.
Ya padahal anak yang lahir itu adalah anak Allah, kok di kandang domba ya adik-adik, sedih sekali. Nah, Yesus lahir di kandang domba adik-adik. Yesus lahir di kandang domba. Nah, Maria ini akhirnya melahirkan di kandang domba, ya, di kandang domba, dan melahirkanlah seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya, coba kita lihat ini, lalu dibungkusnya dengan lampin, coba kita lihat, dan dibaringkannya di dalam palungan. Ya, dan dibaringkannya dalam palungan. Karena apa adik-adik? Karena tidak ada tempat bagi mereka. Jadi dia dibungkus, dia ya pakai lampin, dibaringkannya dalam palungan. Kita lihat tadi di ayat berapa ini? Ya, kita lihat dalam palungan, kita lihat tadi di ayat 7 adik-adik ya. Nah, dibungkus ya, dengan lampin dibaringkan dalam palungan. Karena apa? Karena tidak ada tempat bagi mereka. Tempat bagi mereka, tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap adik-adik. Nah, untuk tidak Nah, Yesus lahir, tempat kelahirannya tadi di Bethlehem, dan dia lahir di kandang domba. Sedih sekali adik-adik. Coba dulu kita lihat ini ya. Yesus lahir di kandang domba, ada lampin di dalam palungan, dia bersama Maria dan Yusuf ya. Coba kita lihat ini, bersama Maria dan Yusuf. Nah, adik-adik sekolah minggu, nah cerita kelahiran Tuhan Yesus ini ya, cerita kelahiran Tuhan Yesus ini, tadi dia lahir ya, lahir dia di kandang domba dengan penuh kesederhanaan. Dan apa sih yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini di perayaan Natal yang pertama ini? Yang pertama mau kita lihat pesannya adalah kedatangan Yesus itu datang penuh dengan kesederhanaan. Jadi dia tidak lahir di hotel, tidak lahir di tempat yang megah, di rumah yang megah, tidak lahir di rumah sakit, tapi lahir dia di kandang domba, menunjukkan penuh kesederhanaan. Nah, adik-adik kalau ditanya pada saat ini, coba tanya mama dan papanya. Dulu waktu Dedek dilahirkan mama dan melahirkan mama, di mana sih, di rumah aja atau di rumah sakit atau di klinik? Pasti pada bilang itu, oh kamu lahir nak di rumah sakit. Nah, dibantu oleh dokter, katanya pada saat itu pasti ya. Nah, lalu adik-adik, Tuhan Yesus tadi lari mana? Di kandang domba, sedih banget ya. Nah, apa yang mau dikatakan? Bahwa Yesus itu datang penuh dengan kesederhanaan, dengan penuh dengan kesederhanaan, bukan yang megah sekali adik, tapi penuh dengan kesederhanaan. Nah, yang kedua, Yesus itu memberi kenyamanan bagi setiap orang. Yesus itu memberi kedamaian bagi semua orang. Jadi memberi kenyamanan kepada adik-adik semua, memberi kedamaian kepada adik-adik semua, kepada kita semua. Nah, lalu apalagi Yesus datang itu menyelamatkan manusia adik-adik. Sudah banyak orang yang berdosa ya adik-adik, ada yang melakukan suka membohong mama, udah berdosa, menjahati adik sudah berdosa, menjahati temannya sudah berdosa, janjian nakal sudah berdosa. Nah, kita sudah berdosa semua. Lalu siapakah yang akan menyelamatkan kita adik-adik? Yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus sebagai penyelamat kita. Nah, apalagi menjadi pesanan firman Tuhan pada saat ini, Yesus datang penuh dengan kerendahan hati adik-adik. Jadi dengan rendah hati dia, tidak sombong, dengan rendah hati. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau begitu karena Yesus tadi kedatangannya penuh dengan kesederhanaan, Tuhan Yesus membawa kedamaian, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Nah, bagaimana sih respon kita menyambut dia? Nah, bagaimana respon kita untuk menyambut dia? Nah, respon untuk menyambut kita adalah, nah, marilah kita menghiasi hati kita dengan penuh dengan kebaikan. Jadi sebagai respon kita menyambut dia, mari kita menghiasi hati kita ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebaikan. Nah, ya, dengan penuh kebaikan, keramahan, dan kita lakukan setiap saat. Nah, seperti itu adik. Lalu kita apalagi? Kita harus menjauhi segala keburukan. Ya, kita harus menjauhi segala keburukan seperti menjauhi
amarah dari hati kita, menjauhi dengki dari hati kita, menjauhi dendam dari hati kita, menjauhkan kebencian dari hati kita, menjauhkan kesedihan dari hati kita. Tapi mari kita menghiasi hati kita dengan penuh kebaikan dan kedamaian selalu di dalam hati kita. Nah, adik sekolah minggu, dalam perayaan Natal ini kita sangat bersuka cita. Nah, dalam sukacita kita banyak sekali kalau dalam perayaan Natal orang akan membuat ini hiasan-hiasan di rumah. Seperti ini ada pohon terang, ya, ada memakai topi nih. Memeriahkan, tapi memeriahkannya dengan penuh kesederhanaan adik-adik ya, dengan penuh kesederhanaan. Karena apa? Karena Yesus datang dengan penuh kesederhanaan ya, dengan Yesus datang dengan penuh kesederhanaan, dan dengan kedatangannya kita semua bersukacita. Merry Christmas. Kita semua bersukacita. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini bersukacita menyambut Tuhan Yesus Kristus? Iya, semua. Siapa di sini tadi dikatakan kan kalau kita mau menyambut Dia, kita harus menghiasi hati kita dengan kebaikan, siapa mau? Iya, semua. Lalu kita harus menjauhi dari hati kita apa? Kemarahan, siapa mau? Iya, menjauhi dari hatinya kemarahan. Ya pasti mau. Menjauhi dari hatinya dengki, pasti maulah semua ya. Menjauhi dari hatinya apa? Kesedihan, apalagi kebencian. Tapi selalu ada dalam hatinya adalah kedamaian. Karena apa? Karena Yesus itu membawa kedamaian bagi kita semua. Nah, di sekolah minggu hari ini kita mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus yang membawa kedamaian bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersuka cita karena kami boleh merayakan perayaan Natal pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Biarlah damai yang dari Engkau selalu diam di dalam hati kami. Kami mau berbuat yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Dengarlah doa kami ini melalui satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu bernyanyi. Marilah kawan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan lagu persembahan kami. Terima kasihku,
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semua, dan salam sehat selalu. Dan kami percaya bahwa anak-anak sekolah minggu pada saat ini dalam perayaan Natal ini bisa berkumpul dengan orang tua. Harus kita mensyukurinya. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita selalu bersuka cita mengikuti ibadah-ibadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat selalu dari kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Dah.